Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Hafiz. Saya akan menjelaskan mengenai materi application layer di mata kuliah jaringan komunikasi data. Sebuah jaringan komputer tentunya sangatlah kompleks, sehingga kita memerlukan sebuah struktur sistem yang secara eksplisit mengidentifikasikan serta mendeskripsikan hubungan antar sistem. Maka itu kita punya ISO atau OSI layer model. Layer model ini memiliki 7 bagian. Yang pertama ada application layer yang digunakan untuk mendukung aplikasi yang memerlukan jaringan. Selanjutnya ada presentation layer yang memungkinkan aplikasi untuk mengamankan data menggunakan enkripsi. Kemudian ada session layer yang dapat digunakan untuk sinkronisasi data sehingga kita bisa melakukan recovery dan checkpointing. Kemudian ada transport layer yang digunakan untuk mengatur pengiriman data dari proses ke proses. Selanjutnya ada network layer yang digunakan untuk memilih jalur atau rute datagram dari sumber ke tujuannya. Selanjutnya ada data link layer yang terkait dengan elemen jaringan perangkat seperti Wi-Fi atau Ethernet. Kemudian ada physical layer yang terkait dengan kabel dan gelombang elektromagnetik. Nah, di application layer ini digunakan untuk menyediakan service atau layanan bagi berbagai aplikasi network. Service ini adalah protokol jaringan. Nah, di sini terdapat dua jenis service. Ada TCP service atau Transmission Control Protocol dan juga UDP service atau User Datagram Protocol. Untuk services ini memiliki dua kegunaan yang berbeda. TCP service itu lebih reliable atau dapat diandalkan sehingga data tidak tidak akan berkurang atau hilang karena memiliki fitur keamanan dan timing, memiliki flow control, memiliki congestion control, dan memiliki connection oriented yang mengatur pemasangan antara klien dan server. Sedangkan untuk UDP service atau User Datagram Protocol ini adalah protokol yang kurang bisa diandalkan untuk mengirim dan menerima data karena tidak memiliki fitur-fitur seperti TCP service. Nah, apabila UDP ini digunakan, cenderungnya digunakan untuk data yang tidak apa-apa apabila berkurang kualitasnya, seperti layanan streaming atau video dan audio yang apabila kualitasnya berkurang itu masih bisa digunakan atau memang sengaja dikurangi karena untuk menghemat kuota jaringan. Nah, selanjutnya ada services atau layanan yang digunakan pada application layer. Yang pertama, terdapat HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol dalam application layer di aplikasi web. Selanjutnya ada SMTP
yaitu sebuah simple mail transfer protocol yang digunakan dalam aplikasi email. Setelah itu ada protokol POP yang berarti Post Office Protocol yang digunakan dalam aplikasi email juga. Yang terakhir akan dibahas adalah service IMAP. IMAP ini adalah Internet Message Access Protocol. Nah, selanjutnya di application layer juga memiliki network application. Network application ini adalah layanan-layanan atau aplikasi yang menggunakan layanan jaringan. Contohnya terdapat web browser, kemudian ada juga electronic mail atau email, dan yang terakhir ada text messaging atau aplikasi SMS. Nah, saya akan menjelaskan mengenai protokol HTTP. Protokol ini adalah protokol yang menghubungkan aplikasi web yang menghubungkan klien dan server. Klien di sini berarti adalah pengguna atau web browser, kemudian server itu adalah si penyedia layanan. HTTP itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada HTTP non-persistent dan juga HTTP persistent. Untuk HTTP non-persistent berarti jaringan yang dibuka itu setelah dibuka akan melakukan satu kali transaksi, kemudian jaringan akan ditutup. Kemudian apabila persisten HTTP, berarti jaringan akan terus dibuka hingga nanti akan ditutup. Perbedaannya adalah non-persisten hanya melakukan sekali transaksi, sedangkan persisten HTTP bisa beberapa transaksi. Cara kerja dari protokol ini adalah ketika klien melakukan request atau meminta data, maka server akan memberikan respons. Di sini HTTP itu diibaratkan sebagai menarik data atau pull data. Selanjutnya, untuk protokol dalam aplikasi electronic mail atau email. Protokol yang digunakan ada SMTP, POP, dan IMAP service. Cara kerja dari protokol ini adalah ketika seorang user itu menggunakan aplikasi email, maka akan disebut sebagai klien, di sini adalah user agent, akan menghubungi server menggunakan protokol SMTP. Kemudian server milik user ini, si pengirim akan menghubungi server penerima menggunakan protokol SMTP juga. Nah, ketika seorang user atau sang penerima ini mengakses email yang diterimanya,
menggunakan aplikasi di user agent, maka akan digunakan protokol POP dan protokol IMAP. Protokol ini adalah sebuah protokol untuk mengakses email. Di sini SMTP itu adalah sebuah protokol delivery atau protokol yang mengirimkan data antara server. Ketika seorang klien mengirimkan emailnya, maka klien itu akan mengirimkannya ke server yang kemudian server akan menerimanya. Setelah itu, si server ini akan mengirimkannya lagi ke server penerima melalui message queue atau antrian pesan. Nah, untuk mengakses email yang telah diterima, maka akan menggunakan protokol mail access protocol atau di sini ada POP dan IMAP. Ketika seorang user mengakses email, maka protokol POP akan terjadi dua hal. Pertama, authorization, yaitu mengidentifikasi atau melakukan login user ke aplikasi, kemudian data akan di-download ke dalam klien user. Klien user ini ketika setelah diakses, maka klien dapat melakukan delete dan emailnya itu tidak digunakan kembali atau tidak bisa diakses lagi hingga authorization-nya itu habis. Itu ketika menggunakan protokol POP. Kemudian ada juga protokol IMAP yang berarti itu mengakses email langsung di servernya. IMAP ini lebih advance daripada POP karena dengan IMAP bisa melakukan pengeditan email di servernya langsung. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.